bahwa fakta terdakwa Putri Chandrawati ditemukan tergeletak dengan posisi kepala di tempat pakaian kotor di depan kamar mandi oleh saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf tidak diuraikan dalam dakwaan. Kekerasan seksual berulang kali diucapkan kuasa hukum Putri Chandrawati dalam nota pembelaan. Putri bahkan mengklaim dakwaan jasa mengabaikan kasus kekerasan seksual di Magelang terhadap dirinya yang disebut menjadi satu rangkaian dalam peristiwa pembunuhan Yosua. Sementara itu, Hakim nonaktif Albertina Ho menilai kasus pelecehan seksual dan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua adalah dua tindak pidana yang berbeda. Izinkan saya bertanya, Bu Albertina, apakah menurut Bu Albertina, Bu Putri ini korban atau aktor utama? Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Kenapa saya katakan sangat sulit dijawab? Karena saya tidak menangani kasus itu. Jadi saya tidak bisa melihat, memeriksa, kemudian melihat dan yakin bahwa dia ini sebagai apa di sini. Oke, kalau begitu saya ganti pertanyaan. Apakah pengalaman Ibu Albertina Ho sebagai hakim yang banyak menangani kasus-kasus besar dan Anda dikenal dengan ketegasannya, apakah Anda melihat motif pelecehan seksual ini adalah motif untuk membunuh sebagai reaksi atau hanya sebagai menutupi kejahatan saja? Kalau saya melihat demikian, Mbak. Sini kalau dikatakan memang ada motif, ada suatu perbuatan yang mendahului ya pelecehan seksual. Kalau saya melihat pelecehan seksual kemudian ada pembunuhan berencana. Ini dua tindak pidana yang berbeda. Satu pelecehan seksual, satu ini. Kenapa kalau saya melihat di sini nih, ini ada pelecehan seksual. Kenapa ini tidak diproses? Harusnya kan diproses. Ya. Korban melaporkan, selesaikan secara hukum. Kalau ini lalu merembet menjadi terjadi suatu pembunuhan berencana, ya maaf ngomong kalau kita bisa mengatakan secara ini loh, kok jadi kita sepertinya seolah-olah main hakim sendiri, mengadili sendiri. Seharusnya kan tidak kan? Nah, kemudian kita lihat lagi. Ini kalau orang yang tidak tahu hukum dengan orang yang tahu hukum, ini tentu saja berbeda juga. Meski berkali-kali mengklaim sebagai korban kekerasan seksual, jaksa tetap meminta hakim menolak eksepsi Putri Chandrawati dan Verdi Sambo dan meminta keduanya tetap di sidang. Tim Liputan, Kompas TV. Dijerat pasal pembunuhan berencana, Putri Chandrawati berulang kali mengklaim dirinya sebagai korban kekerasan seksual dalam nota pembelaannya. Apakah dalam persidangan nanti akan terbukti korban kekerasan seksual bisa menjadi salah satu aktor? Dan kami akan membahasnya terkait pembelaan Putri Chandrawati yang berulang kali menyebut diri sebagai korban kekerasan seksual bersama ahli gestur dan mikroekspresi dari Asosiasi Psikologi Forensik APSIFOR, Monika Kumalasari, dan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun, Profesor Gayus Lumbun. Selamat petang Mbak Monika dan Prof Gayus. Selamat petang. Selamat petang. Prof Gayus, kami ke Mbak Monika dulu. Mbak Monika, dari persidangan yang sudah berlangsung dari sudut pandang ahli psikologi forensik, Anda melihat ada trauma yang terpancar dari terdakwa Putri Chandrawati? Ya, pada saat seseorang trauma, ya tidak di sepanjang waktu melihat gestur atau mikroekspresi dari si traumatik itu. Tetapi yang bisa kita amati dari proses persidangan yang sudah ada 2 kali, ya, ini merupakan peristiwa yang disebut dengan high stake, artinya setiap gerakan apapun ya mengandung arti karena mengandung muatan emosional yang tinggi ya. Nah, yang kami lihat ya, yang saya lihat secara pribadi dari gestur yang bersangkutan pada saat sidang pertama, misalnya ya, pada saat masuk ke ruang sidang dan kemudian sempat terlihat menangis gitu ya, mengusap air mata, dan kemudian juga yang ditangkap oleh publik adalah sempat berbicara atau bercanda juga dengan tim kuasa hukum
ya. Dalam konteks satuan momen yang bisa kita lihat penggalan ini, ya, di sini tidak ada emosi yang menunjukkan beliau itu merasa takut atau bahkan sedih yang mendalam seperti itu, ya. Kemudian juga ketika kita lihat di persidangan yang kedua, gitu ya. Beliau masih menunjukkan gestur dan juga walaupun tidak terlalu terlihat untuk mikroekspresinya, tetapi masih tetap dengan baseline yang sama seperti itu. Tapi Putri Chandrawati sempat menangis saat pembacaan nota pembelaan, Mbak Monika. Menangis, ya, seperti yang kita terlihat, ini bisa mengandung hipotesis bermacam-macam, ya. Menangis apakah karena beliau tidak seperti yang didakwakan sehingga merasa berat atau merasa sedih karena nama baik dan sebagainya, ya, atau beliau juga menangis karena kembali mengingat peristiwa yang pernah dialami yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita lihat bahwa proses ini sudah berkepanjangan, ya, dan juga ketika mengalami menceritakan kembali atau mengulangi kejadian-kejadian seperti di sidang dan sebagainya, muatan emosinya memang sudah berkurang seperti itu, sehingga nangisnya ini kita tidak bisa berasumsi dengan satu hipotesis saja seperti itu. Nah, ini perlu penelitian yang lebih mendalam lagi, gitu ya. Dan apakah kita juga perlu melihat, ya, tangisan ini air matanya juga ada analisa yang berbeda dari arah keluarnya air mata. Nah, tetapi apakah dari ujung ataukah dari pelupuk ataukah dari ujung itu juga bisa diteliti lebih lanjut, tetapi kita cuma terbatas sumber dayanya untuk melihat dan mengobservasi lebih lanjut. Jadi kalau dikatakan ini kesedihan, yang hanya ada di sekitar daerah mata, tetapi tidak diikuti, ya, tidak kongruen dengan anggota tubuh yang lain. Kalau itu merupakan satu kesedihan yang mendalam, ya, biasanya ada gerakan-gerakan lain yang mengikuti seperti nafas atau, nah, seperti ini, seperti itu. Ya. Oke, Mbak Monika, ke Prof. Gayus dulu. Prof. Gayus, berulang kali Putri Chandrawati dan juga pengacaranya ataupun penasihat hukumnya ini mengklaim terkait dengan korban kekerasan seksual. Apakah ini bisa dilihat dari sudut pandang Anda sebagai mantan hakim adalah sebuah siasat Putri Chandrawati untuk lepas dari pembunuhan berencana? Saya memulai dengan pandangan saya terhadap konstruksi hukum. Kalau konstruksi hukum dibangun dengan mendapatkan motif sehingga arahnya nanti kepada tidak merupakan bagian dari pembunuhan berencana, ini tidak perlu diperhatikan. Kenapa? Karena ada alat bukti lain di samping hal yang dikemukakan sebagai korban kejahatan seksual itu sebagai motif. Sehingga tidak berencana, tapi spontan karena kemarahan misalnya. Nah, konstruksi ini saya pandang tidak terlalu penting untuk dikemukakan baik dalam dakwaan, apalagi telah dinyatakan SP3 di Polres Jakarta Selatan. Katakan itu tidak ada dan ini diungkapkan terus. Apakah ini signifikan? Saya pikir tidak. Karena untuk menemukan kejahatan pembunuhan dengan berencana cukup dengan persiapan. Bukan motif, tapi persiapan. Persiapan apa yang ditemukan untuk menjadikan perbuatan ini sebagai pembunuhan berencana. Misalnya, meminta tolong orang lain untuk melakukan menembak dan ditolak oleh orang itu dalam hal RR. Ini ada persiapan, tidak usah cari motifnya. Motif akan muncul kemudian. Tapi apa yang dipersiapkan untuk mematikan orang dengan cara berencana telah terungkap dengan cara meminta tolong orang lain untuk melakukan sebuah pembunuhan, tentu masuk pada perencana karena ada siasat. Yang lain, persiapan mengisi peluru ke senjata sebelum kejadian. Nah, ini juga salah satu persiapan yang mengarah kepada pembunuhan berencana, tidak usah dengan motif yang termasuk motif untuk menyatakan sebagai dirinya korban dari istri, ini korban dari kekerasan seksual. Ini kalau konstruksi hukum mengarah kepada untuk menuju kepada spontan dan tidak berencana pembunuhannya. Itu saya awali dengan itu. Prof. Gayus, lalu kalau berulang kali penasihat hukum dari Putri Chandrawati dan juga terdakwa Putri ini
mengklaim sebagai korban kekerasan seksual. Jika hakim sebagai pemimpin sidang tidak atau mengabaikan klaim itu, tentu persidangan akan berjalan dengan pemeriksaan saksi dan sebagainya. Jika hakim perlu menyinggung terkait dengan korban kekerasan seksual, perlukah mengundang ahli psikologis untuk membuktikan ini? Bisa mengundang ahli untuk menjelaskan pandangannya terhadap apa tujuan dari cuatan ini, yaitu cuatan sebagai korban dari kekerasan seksual itu mungkin. Tapi bagi saya apakah perlu kalau ada alat bukti yang lain, yaitu persiapan tadi. Itu yang pertama. Apa kaitan dengan mencuatkan ini? Kalau ini dikucurkan oleh seorang penasihat hukum, ada sanksinya kalau ini tidak benar. Sekecil-kecilnya yaitu contempt of court bagi penasihat hukum. Ini sudah dialami banyak pengacara, advokat. Kalau dia mencuatkan tanpa dasar kemudian bersifat tidak benar, maka itu sanksinya, yaitu sanksi atas contempt of court bagi seorang penasihat hukum atau advokat yang tidak berkaitan tapi membantu untuk mencuatkan kabar yang tidak benar, bahkan telah dihentikan tapi diangkat kembali. Oke, Prof. Gayus, kita ke Mbak Monika. Mbak Monika, kalau dari kronologi yang diceritakan, ada dugaan kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Lalu ada cerita terkait dengan dugaan kekerasan seksual yang diikuti dengan pertemuan antara korban Yosua Huta Barat dengan Putri Chandrawati selama lebih kurang 15 menit. Kalau dari sudut pandang psikologi forensik, mungkinkah ini sebuah kekerasan seksual terjadi dan ada obrolan selama 15 menit setelahnya? Mbak Monika? Ya, bila kita melihat satu dari pendekatan yang disebut dengan CBCA, artinya kriteria based content analysis, ya, kita melihat bahwa runutan ini tidak mengikuti alur logical structure. Jadi dalam hal ini adalah tidak logis ketika dalam 15 menit masih ada pertemuan dan sebagainya, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dari 5 hal yang saya amati dari satu peristiwa yang boleh kita anggap sebagai peristiwa yang kredibel adalah yang pertama harus masuk akal. Di sini saja sudah tidak bisa kita katakan bahwa cerita ini adalah cerita yang masuk akal. Kemudian hal-hal yang lain, ya, ini terlihat bahwa ada upaya untuk merekonstruksi satu cerita sehingga menjadi tidak spontan lagi. Jadi mengikuti langkah-langkah dari kriteria tersebut, maka 5 ini beberapa gugur gitu. Jadi saya tidak bisa melanjutkan lagi gitu ya analisa, karena menurut kriteria ini dianggap sudah tidak kredibel. Oke, Mbak Monika. Prof. Gayus, kita ke Prof. Gayus dulu. Dari kesaksian para terdakwa ini, seberapa besar peluang untuk meringankan dakwaan terhadap para terdakwa? Meringankan dalam arti memaafkan atau hal lain, yaitu apalagi penghapusan, bagi saya sangat kecil untuk dakwaan yang telah jelas didakwakan oleh JPU berdasarkan penyidikan. Ini akan sulit kecuali memang ini ada sesuatu yang bagi hakim bermanfaat untuk menjatuhkan sanksi yang terberat. Ada manfaat lain. Manfaat apa itu? Ya sering saya cuatkan, mungkin terdakwa utama itu menyadari kesalahannya, membuka semua persoalan, sehingga ada manfaat lain di balik ini, yaitu institusi kepolisian itu bisa diperbaiki dengan celah-celah yang bisa menyebabkan orang melakukan ini, sehingga tidak ada pelaku-pelaku kemudian yang ikut melakukan dengan celah yang sama. Artinya apa? Ini ada manfaat yang besar untuk bangsa negara. Saya sering menyebut sebagai blessing in disguise. Satu berkah yang terselubung munculnya kasus ini yang tidak terduga dan tidak terpikir seorang perwira tinggi bisa melakukan hal ini. Seorang terdidik dengan baik tentang kejahatan, melaksanakan sebagai petugas anti kejahatan tapi melakukan hal ini. Ini blessing dengan segala hormat kepada korban, karena korban juga akan mempunyai pikiran yang sama kalau ada perubahan di negara ini terhadap sesuatu lembaga yang menjadi baik kemudian karena dilakukan pembenahan. Ini artinya pemaafan yang tinggi yang tidak atau yang bisa justru mengurangi
sebagai kehormatan kalau terdakwa mau terbuka, walaupun ya bersangkutan bukan berstatus sebagai justice kolaborator, tetapi mempunyai sifat karakter GC, maka hakim akan sangat menghargai dengan bentuk pengurangan. Biasanya seperti itu. Dalam persidangan dengan dakwaan pasal pembunuhan berencana, Prof. Gayus, apakah hakim tidak membutuhkan satu motif pembunuhan berencana itu? Motif akan timbul kemudian dan bisa motif timbul di depan. Itu tidak menjadi masalah kalau ada alat bukti yang lain. Tadi saya katakan sebagai persiapan orang mengasah pisau untuk melakukan perencanaan pembunuh. Sudah ada rencana di situ ketika dia mengasah pisau. Sudah ada rencana ketika dia meminta bantuan orang untuk melakukan. Sudah ada rencana ketika dia mengisi peluru kepada senjata api. Itu sudah persiapan yang sudah digambarkan dengan cerdas, dengan jelas sekali bahwa tidak perlu ada motif lagi, motif akan lahir kemudian. Artinya tempus delictinya Prof. Gayus tidak hanya 1 jam pada proses pembunuhan itu, tapi sudah bisa kita lihat ataupun hakim nantinya melihat beberapa waktu sebelumnya. Ya, ukuran itu secara pandangan bukan mens rea, tapi actus reus. Ketika sudah melakukan, ya itu tadi 2 tadi, meminta bantuan orang itu kan sudah perbuatan bukan perencanaan, tapi sudah merupakan persiapan. Persiapan terhadap perencanaan. Artinya ini actus reus dulu melahirkan mens rea. Niat itu sudah ada melalui diperlihatkan dengan meminta bantuan orang untuk menembak. Apa tujuannya? Dia sudah akan membunuh orang dengan rencana. Apa sebelum itu berkumpul untuk diperintahkan isi senjatamu dengan peluru Glock sekian banyak 17 misalnya. Itu kan persiapan namanya. Persiapan adalah perencanaan yang diikuti atau penyertaan dari sebuah perencanaan, yaitu persiapan. Itu lebih tinggi nilainya daripada motif. Motif perlu pembuktian. Kalau kita mengatakan persiapan, jelas pembuktiannya disebut sebagai sebagai yang tidak perlu lagi dibuktikan. Notoire faiten. Notoire faiten adalah satu hal yang nggak perlu dibuktikan dengan cukup luas. Jelas kalau orang mengisi peluru, meminta bantuan orang, ya itu rencana. Pembunuhannya berencana karena persiapan. Baik, Prof. Gayus. Kita ke Mbak Monika. Mbak Monika, kalau dari CCTV yang tersebar, ada tampak di sana terdakwa Putri Chandrawati sempat bertukar atau mengganti pakaiannya sebelum dan setelah dugaan pembunuhan Yosua di rumah dinas. Apa tanggapan Anda terkait hal ini? Sempatkah berganti baju di lokasi pembunuhan berencana? Ya, jadi ceritanya adalah dari rumah pribadi menuju ke rumah dinas ya, berganti pakaian. Nah, ini kan adalah skenario yang dibuat pada saat cerita awal ya. Cerita awal kenapa berganti pakaian, saya mengasumsikan bahwa ini adalah alibi untuk bahwa terjadi kekerasan seksual di sana. Seperti itu. Tetapi alibi yang lain adalah beliau ingin menunjukkan kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, mungkin pakaiannya juga ketumpahan sesuatu dan sebagainya, sesuatu yang sangat natural sekali. Seperti itu. Kalau dari pandangan Anda terkait dengan dugaan ataupun klaim dari penasihat hukum Putri Chandrawati dan juga terdakwa ada kekerasan seksual di Magelang, lalu mereka melakukan perjalanan menuju Jakarta, seperti apa tanggapan Anda? Ya, jadi peristiwa yang mengandung muatan emosional yang sangat tinggi ya. Jadi emosi itu adalah merupakan satu proses yang muncul secara otomatis untuk sesuatu hal yang dianggap penting ya. Jadi emosi itu tidak bisa ditahan tetapi muncul secara otomatis. Emosi kemudian kalau kita melihat ekskalasinya dari satu proses emosi kemudian berpindah menjadi mood ya. Nah, apakah dalam setelah kejadian kemudian sampai dengan pulang ke Jakarta gitu ya, beliau masih memiliki masih kuat untuk menahan sesuatu yang sudah menyinggung pada harga dirinya. Kalau kita melihat kepada konsep dari emosi ini adalah sesuatu yang muncul secara otomatis, kemudian beliau bisa menerima dalam kalau mutu terjadi selama beberapa hari, kemudian kalau diteruskan lagi menjadi traits ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari hal ini adalah tidak biasanya orang bisa menahan emosinya sampai sedemikian lama. Artinya menjaga juga moodnya sampai dengan akhirnya melakukan satu tindakan yang keji.
Seperti itu. Oke Mbak Monika, kita ke Prof Gayus. Prof Gayus tadi kata Mbak Monika ada bisa mengarah ke skenario terkait dengan penggantian baju dari rumah pribadi ke rumah dinas setelah setelah tindakan pembunuhan terhadap Yosua. Anda melihat ini apa bisa dijadikan satu poin ataupun bukti pembunuhan ini terencana? Kalau apa yang disampaikan oleh Ibu Monika Kumalasari ini memperkuat apa yang saya bayangkan, yang tidak menggunakan motif tapi justru persiapan. Ini sangat membantu dan ini sangat selaras sebenarnya. Dan ini juga selaras dengan bentuk skenario. Skenario yang diungkapkan membentuk narasi yang disajikan kepada masyarakat dengan harapan sampai kepada hakim. Ini tentu mencuri start. Kenapa dia mencuri start? Dia ingin lebih dahulu menarik simpati. Karena ini, tapi ini tidak betul. Nah, pertanyaannya kalau ini tidak betul, motif dibangun tidak betul, ini ada sanksi hukumnya. Sehingga ini merupakan apa yang disebut sebagai obstruction of justice, menghalang-halangi proses hukum yang benar yang memang oleh penyidik telah disampaikan, oleh JPU sudah disampaikan dengan membuang hal-hal yang menyangkut korban sebagai kekerasan seksual. Itu tidak diungkapkan karena apa? Karena yang pertama, tidak ada usaha dari korban itu untuk melaporkan di tempat di mana dia dilakukan pelecehan itu. Kemudian memakan waktu sampai lama dan kemudian diikuti dengan persiapan yang lain tadi. Tentu hal yang kedua telah dinyatakan oleh Polres Jakarta Selatan untuk hal ini tidak diusut lebih lanjut. Di SP3 istilah dihentikan. Nah silakan dia menggugat SP3-nya. Tidak langsung kepada hal sidang ini karena ini nanti ada bagiannya. Ini kan belum masuk mengenai pokok perkara juga ini bukan betul. Ini ada yang lain itu nanti. Sekarang ini hanya menghadapi tiga hal. Tempus ini betulkah di Magelang dan di Jakarta? Lalu lokusnya tadi, tempusnya kapan? Dari jam telah diperhitungkan. Itu dan ketiga mengenai hal-hal menyangkut kepada identitas dari pelaku yang memang disebut oleh penyidik, kemudian kejaksa, dialah orang yang melakukan kejahatan ini. Itu identitas yang lengkap, namanya harus lengkap, termasuk bin apa, karena berbahaya kalau ada sama nama. Seperti itu, hanya tiga ini. Nah dia sudah mencuri start dengan mengatakan pokok perkara menyangkut hal-hal yang bersifat tidak lengkapnya dakwaan dan itu nanti. Baik. Ini mencuri start. Tanpa mencuri start kita akan nantikan seperti apa pembuktian yang akan dikeluarkan oleh jaksa dan juga para penasihat hukum dan tentunya keputusan ada di tangan hakim. Terima kasih Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung, dan Monika Kumalasari, ahli gestur dan mikroekspresi dari Apsifor, sudah bergabung di Kompas Petang.